Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seluruh jajaran bersiap, dan ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam manajemen. Begitu juga dengan aliran sungai. Kalau aliran sungainya sudah kembali kepada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Nah, kalau aliran sungainya tidak turun-turun, ya otomatis banjirnya akan terus terjadi. Pemirsa, musim penghujan sudah tiba. BMKG sudah peringatkan Jakarta untuk siaga banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengklaim bahwa penanganan banjir Jakarta sudah dengan target dan diklaim bisa surut dalam waktu 6 jam. Dengan syarat curah hujan di bawah 100 mm per hari dan aliran sungai berada di titik normal. Lantas benarkah banjir Jakarta bisa surut dalam waktu 6 jam? Dan sudahkah penanganan banjir serta antisipasi banjir di Jakarta ini berjalan dengan efektif? Sudah bersama kami pakar tata kota Nirwono Yoga. Selamat pagi Mas Nirwono. Ya, selamat pagi Mbak Hera, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga sehat juga ya. Mas Nirwono, realistiskah sebetulnya Gubernur DKI Jakarta menargetkan 6 jam banjir surut di DKI Jakarta? Ya, secara teknis tidak realistis ya kalau kita lihat banyak persyaratan yang harus dipenuhi Mbak Vera ya, yang harus diingat oleh masyarakat. Misalnya satu, di puncak musim hujan ya dalam waktu 2-3 hari kan akan hujan terus-terusan ya, berarti 6 jamnya dihitung dari mana? Dihitung pada waktu hari ketiga setelah hujan berhenti atau bagaimana? Ini satu syaratnya. Kemudian yang kedua, curah hujannya harus di bawah 100. Sementara kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini curah hujan kita di atas 100, bahkan mencapai 200 dan 300. Ini tentu sudah pasti akan terjadi dampak hujan yang lebih tinggi, apalagi dengan perkiraan BMKG La Nina nanti ya. Akhirnya yang ketiga yang tidak kalah penting, yang pasti akan terdapat banjir ada dua ya. Satu, pemukiman yang ada di bantaran kali karena tidak ada pembenahan sungai dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Yang kedua adalah daerah-daerah yang menjadi langganan banjir di mana di situ sistem drainase saluran kota kita yang masih belum direhabilitasi. Jadi dua lokasi ini pasti akan terdapat banjir Mbak Vera. Ditambah tentu pemukiman yang ada di pesisir yang terdampak banjir rob. Kalau kita baca dari daftar kelurahan-kelurahan yang ada, ini kan sebenarnya daerah-daerah kelurahan yang menjadi langganan banjir ya, seperti Pondok Labu, Lebak Bulus ya, daerah Pejaten. Jadi tidak banyak yang akan berubah, tapi bisa dipastikan kawasan tersebut akan terdampak banjir, Mbak Vera. Oke, artinya dengan sejumlah syarat yang dipersyaratkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini, penting atau tidak sih sebetulnya dengan ada target 6 jam ini? Sebenarnya tidak penting ya, karena sebenarnya pada dasarnya masyarakat juga tidak pernah menuntut ya, artinya banjir harus surut dalam waktu 3, 6, bahkan 1 hari misalnya. Yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana kawasan tempat tinggalnya tadi bebas dari banjir. Nah, ini yang menjadi catatan kami dalam 4 tahun terakhir ini belum banyak yang sudah dilakukan. Kita apresiasi sudah dilakukan seperti gerbek lumpur misalnya, kemudian ada pembangunan sumur resapan air ya, bahkan terbaru pemasangan alat untuk mendeteksi curah hujan, tapi itu tidak membantu atau menyelesaikan masalah secara substansial dalam penanganan banjirnya itu sendiri, Mbak Vera. Ini sebenarnya yang kita khawatirkan ya, karena secara teknis ada dua indikatornya. Misal di awal 2020 banjirnya adalah banjir lokal ya, karena sistem saluran drainase kita yang hanya mampu menampung 100 sampai 120 mm. Sementara curah hujan sudah di atas angka 200 dan 300. Artinya saluran air kita tidak mampu menampung air curah hujan yang lebih ekstrim. Kedua, pemukiman bantaran kali ya, banjir di 2021 itu akibat banjir kiriman di mana bantaran kali ataupun kali secara keseluruhan itu belum kita benahi. Maka pemukiman di Sungai Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter bisa dipastikan akan terdampak banjir kembali tahun ini dan awal tahun depan. Oke, Mas Nirwono, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu bagaimana tanggapan warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Sering banjir di
sini. Hujan sedikit aja sekarang mah banjir. Pas pokoknya semenjak Kampung Pulo dibikin tanggul, jadi semuanya tumpah ke sini. Ya kita juga nggak tahu penyebabnya apa. Entah ya sampah ya nggak mungkin, kali kan udah nggak ada sampah sekarang ya kan, udah nggak ada sampah. Jadi ya udah sekarang tumpahnya ke sini aja. Apa karena pembuangannya emang sekarang kesiniin, dialihin ke sini, kita juga kan nggak tahu. Pokoknya sekarang di sini udah rawan banjir aja. Paling parah kadang-kadang ada 4 meter. Waktu pertama mah paling parah mah sampai ke atas sih. Siaga 1 tuh sampai ke atas. Sering, kalau sekarang setiap tahun sih. Setiap tahun tuh banjir. Bisa pokoknya setiap hujan dari ini banyak kiriman terus. Siaga 1 kalau banjir bandang itu saya sampai di rumah tuh 2,5 meter lah. 2,5 meter. Tapi kalau siaga 2 baru depan rumah. Ya saya dengar sih dari pemerintah ya cuman selentingan segitu aja sih Mas yang saya dengar, cuman kelebihannya saya belum tahu lagi. Yang saya dengar sih mau ada pembuatan tanggul di bantaran kali tersebut ya kan, terus untuk pelebaran kali ya salah satu itu digusur itu. Cuman beberapa meter doang sih, beberapa meter dari kali. Belum ada apa-apa. Jadi kita tunjukin doang. Besok malam ada air mau naik, gitu doang. Peringatan doang ya, emang kita belum dilaksanakan gitu. Program untuk penanganan banjir ya masyarakat aja sih. Kalau paling dari kelurahan paling ngasih kabar aja, kasih kabar warga waktu hari ini kapan ini ada siaga 1 atau siaga 2 atau siaga 3 gitu. Oke, dari sejumlah tanggapan warga tadi apa respon Anda? Ya itu tadi yang saya catat bahwa bisa dipastikan warga sebenarnya sudah sadar akan risiko terdampak banjir, terutama pemukiman di bantaran kali ya. Itu berjarak minimal paling nggak sekitar 100 sampai 200 meter pasti akan terdampak parah ya. Nah kalau kita lihat lagi dari data minggu-minggu terakhir ini, hampir sebagian banjir yang terjadi banjir kan pemukiman yang ada di bantaran kali. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Kalau memang Pemprov DKI serius untuk membenahi, maka yang harus dilakukan adalah pembenahan sungai secara besar-besaran, Mbak Vera. Sebenarnya sejak tahun 2012 sampai 2022 nanti sudah ada target antara pemerintah pusat, Kementerian PUPR ya, dibantu juga oleh Bank Dunia untuk memfokuskan 4 sungai yang harus dibenahi, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter yang harusnya targetnya 2022 tahun depan itu tuntas. Tetapi sejak tahun 2017 sayangnya programnya berhenti. Nah ini yang kita lihat dampak ikutannya adalah bisa dipastikan seluruh pemukiman yang ada di bantaran kali akan terus terdampak banjir, Mbak Vera. Oke, artinya normalisasi dan naturalisasi sungai harus digencarkan, targetnya segera dipercepat begitu ya? Betul Mbak Vera, jadi sebenarnya sudah ada kesepakatan 4 sungai tadi ya, dengan catatan sejak tahun 2017 itu dari Ciliwung misalnya, dari 33 km itu yang sudah dibenahi 17 kilo, jadi masih ada utang 16 kilo yang belum tuntas. Sementara Pesanggeran, Angke, dan Sunter itu baru pada tahap progres pembebasan lahan antara 20-30%. Nah, sejak tahun 2017 itu programnya berhenti. Nah, ini sebenarnya yang kita sayangkan, karena bagaimana juga sudah ada kesepakatan untuk melebarkan sungai, memperdalam sungai, yang tujuannya untuk menampung kapasitas air sungai itu sendiri. Ditambah dengan revitalisasi situ Danau Embung Waduk yang ada di wilayah DKI Jakarta sendiri, yang ada 109, plus ada 2 waduk atau 2 bendungan baru yang akan dituntaskan akhir tahun ini, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Nah, kalau sistem ini berjalan tentu akan ada pengurangan daerah banjir maupun banjir kiriman yang ada di Jakarta. Tetapi jangan lupa, rehabilitasi saluran air tetap harus dilakukan kalau kita ingin menghindari banjir lokalnya. Oke, artinya bahwa naturalisasi dan normalisasi ini adalah program penanganan jangka panjang yang harusnya diprioritaskan gitu ya. Bukan hanya sekedar menargetkan 6 jam penanganan banjir bisa surut di DKI Jakarta. Ya, betul sekali Mbak Vera. Kalau tadi kita dengar penjelasan dari Pak Gubernur, itu kan hitungannya banjir 6 jam itu kalau air sungai sudah dalam kondisi normal sebenarnya. Sementara kita tahu Ciliwung misalnya dengan lebar hanya 20 meter, kedalaman tidak lebih dari 3-4 meter, kapasitasnya sudah tidak cukup sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa lebar sungai Ciliwung itu akan dilebarkan 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan, kemudian diperdalam dan diperlebar. Nah ini yang harusnya menjadi PR bagi Pemprov DKI, termasuk tadi 4 sungai Pesanggeran, Angke, dan Sunter yang sudah menjadi target atau fokus pembenahan sungai. Tanpa itu dibenahi,
bisa dipastikan sampai kapanpun pemukiman yang ada di bantaran kali ke sungai-sungai yang di Jakarta akan selalu terdampak banjir, ya, entah itu banjirnya ekstrim maupun banjir normal, ya, hujannya juga hujan normal maupun hujan ekstrim juga akan tetap terdampak banjir, tinggal tingkat airnya saja yang berbeda. Nah, ini harusnya menjadi catatan bagi tidak akan DKI. pernah sampai kapanpun tidak akan pernah tanpa banjir begitu ya di DKI Jakarta, khusus di kawasan bantaran kali ini. Kalau memang penanganan jangka panjangnya tidak pernah diprioritaskan, tidak pernah dikerjakan, hanya menargetkan 6 jam banjir surut selesai, dan tapi ternyata menjadi 3 hari begitu. Kemudian klaimnya adalah syarat-syarat belum terpenuhi. Baik, terima kasih Mas Nirwono. Semoga ini menjadi awareness juga bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan secara segera. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sama-sama, terima kasih Mbak.